dua wanita bertemu dengan seorang pengemudi tua mesum. Dia menggoda dengan cara yang sangat tidak senonoh, penuh dengan bahasa kotor. Melihat adiknya tidak bereaksi, dia pun menjadi puas diri. Keduanya memutuskan untuk memberinya pelajaran. Mereka menghentikan mobilnya dan menghina pengemudi. Pengemudi itu mengira dirinya beruntung. Dia masuk ke mobil dan mengikuti mereka. Sebelum turun, ia mengambil alat untuk membantu melakukan kejahatannya. Saat mendekat, Louis dengan serius memintanya untuk segera meminta maaf. Tanpa diduga, pengemudi tua itu terus berbicara kotor pada mereka. Lihatlah betapa bodohnya dia. Louis melarikan diri dengan pistolnya. Meski begitu, pengemudi tua yang takut itu tetap bersikeras. Louis tidak bicara omong kosong. Satu tembakan meledakkan bannya. Hal ini akan membuat pengemudi tua itu marah. Teriak pada mereka. Selma juga mengeluarkan senjatanya. Setelah keduanya melepaskan beberapa tembakan, mobil pengemudi tua itu meledak di tempat. Lalu mereka berdua masuk ke mobil, menginjak pedal gas dan melaju pergi. Seperti sosok pahlawan yang mengembara bertahun-tahun. Kenyataannya dalam 3 hari, tak satu pun dari mereka yang benar-benar seperti itu. Terutama ibu rumah tangga Selma. Seorang wanita yang terjebak sejak berusia 18 tahun. Dia tidak memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan. Karena tidak ada posisi dominan dalam keluarga. Setiap hari dia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Taruh semua barang di ruangan pada tempat yang tepat. Dia hati-hati mengingatkan suaminya untuk memperhatikan waktu. Jika suaranya sedikit lebih keras, sang suami akan memarahinya tanpa ampun. Tidak hanya itu saja, suaminya sering keluar malam karena pekerjaan. Tapi dia jelas dilarang keluar. Pernikahan baginya bagaikan sangkar burung. Tak hanya mengikat tubuhnya tapi juga jiwanya. Tapi sahabatnya justru sebaliknya. Sahabat baiknya bekerja sebagai pelayan di restoran. Dia sendirian dan bebas. Hanya satu pacar untuk menghilangkan rasa sepi. Mereka berdua sangat sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Seorang wanita terjebak di rumah mengurus suaminya. Dia merasa hidup ini sangat membuat frustasi. Jadi kami berencana untuk pergi keluar bersama di akhir pekan. Bersantai dan rileks. Selma tahu suaminya tidak akan pernah setuju. Jadi dia pergi dulu dan meminta izin kemudian. Namun, menghadapi kesempatan langka. Dia lebih banyak bingung daripada gembira. Karena aku sudah lama tidak keluar rumah. Dia tidak tahu barang yang harus dibawa. Aku masukkan saja semua yang bisa kubawa ke dalam koper. Secara kebetulan yang aneh. Dia juga menaruh pistol di dalam tasnya. Chekhov mengatakan jika sebuah senjata muncul dalam cerita, lalu dia harus meluncurkannya. Setelah menyiapkan makanan dan meninggalkan catatan, Selma masuk ke mobil Louis. Untuk Selma, yang tidak pernah menembakkan senjata, itu berbahaya dan tidak dapat dikendalikan. Jadi pertama kali aku melihat Louis. Dia ingin segera meletakkan senjatanya. Meskipun Louis merasa tidak perlu untuk membawa senjata, tapi dia diizinkan menaruh pistolnya di tasnya. Kemudian liburan pun dimulai. Mereka memulai perjalanan santai dan menyenangkan. Bernyanyi gembira sepanjang jalan. Jalan yang dilalui bagai lukisan kebebasan yang perlahan muncul. Karena sudah lama tidak menghirup udara bebas, Selma penasaran dengan segala hal di luar sana. Bahkan dengan berani membuka bajunya. Setelah Louis mengingatkan, dia segera menutupnya. Di malam hari, Louis tidak tahan dengan godaan Selma. Dia harus menuju ke bar. Berencana untuk minum sebentar lalu pergi. Louis tidak menyukai suasana di sini. Lihat-lihat. Tapi Selma merasa sangat bersemangat di sini. Karena dia belum pernah ke tempat seperti itu sejak dia menikah. Begitu mereka berdua duduk, seorang pria datang padanya. Louis melihat dia punya niat buruk. Langsung mengusirnya. Namun Selma menganggap sahabatnya terlalu sensitif. Satu-satunya pengalaman romantis Selma yaitu bersama suaminya. Maka pemahamannya terhadap laki-laki masih tetap pada usia muda itu. Pria itu mengajaknya minum. Dia menerimanya. Ketika mengajaknya berdansa, dia tidak menolaknya. Louis tidak ingin merusak kesenangan itu dan tidak menghentikan mereka. Baru memasuki dansa. Pria itu memeluk kepala Selma. Selma tidak menolak. Pria semakin dekat dan dekat. Terus mengontrol jarak dan ritme keduanya. Dia terus memutar Selma. Bahkan ketika Louis ingin membawa Selma pergi, tanpa memberi Selma kesempatan untuk lepas, dia harus menariknya berputar-putar. Selma yang sudah tidak kuat minum, bertambah pusing. Pria itu memanfaatkan kesempatan saat dia lengah. Dia membawanya ke tempat gelap dan sepi dengan dalih mengajaknya keluar untuk menghirup udara segar. Meskipun dia menolak, ambil dia dengan paksa. Dia terus mengatakan bahwa dia menyukainya. Tangannya mulai mengangkat roknya. Selma panik dan mendorong pria itu, tetapi ekspresinya langsung berubah. Selma memintanya untuk melepaskannya. Pria itu menjadi lebih agresif dan memukulnya, dan mendorong Selma langsung ke dalam mobil. Ketika invasi akan terjadi, laras senjata dingin ditekan ke leher pria itu. Louis dan Times Gunn-lah yang datang. Pria itu harus melepaskan mangsanya, namun dia tidak mau menghina mereka dengan sembarangan. Aku seharusnya menidurinya sekarang, bahkan memprovokasinya. Mendengar Louis mengangkat tangannya dan menembak. Situasi ini langsung mengejutkan Selma. Meskipun seluruh tangan Louis gemetar. Setelah hanya 2 detik, dia meminta Selma untuk menyetir. Kemudian dia berjalan ke arah mayat itu dan mengutuk. Dia dipanggil Selma masuk ke dalam mobil, karena jarang menyetir dan dia panik. Selma mengendarai mobilnya dengan miring. Mobil itu ditabrak truk besar dari belakang. Saat ini,
Louis sedang duduk di kursi penumpang, memegang pistol dalam waktu lama. Sebenarnya Louis bukanlah orang yang impulsif. Dia biasanya melakukan sesuatu dengan benar. Semuanya sudah direncanakan. Selma shock di dalam mobil dan tidak tahu harus kemana. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir untuk menyerahkan diri. Ini adalah pembelaan yang sah. Semua akan baik-baik saja. Namun Louis dengan tegas menentangnya. Kamu memeluknya dan berdansa dengannya di bar. Siapa yang akan percaya apa yang Anda katakan? Dia tampaknya sangat akrab dengan prosedur dingin tersebut. Setiap kata dipenuhi dengan keputusasaan terhadap peradilan. Tampaknya ada bekas luka yang tak terlukiskan di hatinya. Setelah muntah, dia memutuskan untuk kembali ke mobil. Setelah mencoba menenangkan diri, dia mulai menghibur Selma yang ketakutan. Meski masih ada jejak air mata kering di wajahnya. Dengan lembut membantu Selma bersihkan darah di wajahnya. Untuk mereka berdua, ini akan menjadi malam yang sangat sulit. Mereka butuh dukungan dan kenyamanan. Hampir dengan suara bulat, mereka menghubungi mitra mereka melalui telepon. Saat itu sudah jam 4 pagi. Selma di sini. Makan malam yang disiapkannya tak tersentuh. Jelaskan bahwa sang suami pernah keluar sepanjang malam. Louis di sini. Saat terhubung, dia langsung menutup telepon. Dia tahu pacarnya mencintainya. Aku melihat ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah semalam melarikan diri sampai fajar, mereka mencari hotel untuk beristirahat. Selma masih belum tahu harus berbuat apa. Ketika saya mendengar bahwa Louis sedang mencoba mencari solusi, dia akan berbaring di tempat tidur. Bertahun-tahun dikurung membuatnya kehilangan kemampuan berpikir mandiri. Perilakunya segera membuat Louis marah. Keduanya bertengkar hebat karena hal ini. Bagi Selma yang sudah lama tidak keluar rumah, dalam waktu kurang dari sehari, dia dilecehkan. Hal ini mendistorsi imajinasinya tentang dunia. Dia sedikit putus asa. Louis bisa mengerti hal ini. Jadi dia dengan lembut menghibur Selma, dan menanggung semua beban pada dirinya sendiri. Dia meminta Selma bersantai di tepi kolam renang. Lalu dia segera menyusun rencana pelariannya. Dia akan kabur ke Meksiko. Namun jaraknya yang jauh membutuhkan banyak uang. Jadi dia menelepon pacarnya. Meminta pacarnya untuk mentransfer $7.000 dari rekeningnya ke tujuan berikutnya. Pacarnya mendengar ada yang aneh dengannya. Ketika ditanya apa yang terjadi, emosi Louis sudah mencapai ambang kehancuran. Dia tetap menahan diri dan menolak mengatakan apapun. Setelah mengatur semuanya, dia segera mengemasi barangnya, bersiap dan berangkat. Tujuan Louis jelas, jadi dia langsung berkendara ke Meksiko, memulai hidup baru. Namun, Selma sangat bingung. Dia tidak tahu apakah harus melarikan diri bersama Louis, atau tetap tinggal dan pikirkan cara untuk lepas. Selma menelepon ke rumah lagi, berharap mendapat sedikit ketenangan dari suaminya. Ini menjadi alasan untuk bertahan, tanpa diduga suaminya marah, dan memaksanya untuk pulang malam ini. Mengumpat istrinya saat sedang teralihkan, peduli dengan permainannya. Setelah mendengar hal itu, Selma kecewa dan membalas kutukannya. Ini pertama kali dia melawan suaminya. Meskipun langkah pertama, Selma tampak lebih seperti sedang marah. Ketika dia keluar dari bilik telepon dengan marah, Selma tak sengaja menabrak Pater yang duduk. Pater mengaku sebagai mahasiswa. Dia tidak naik bus kembali ke sekolah, berharap mendapatkan tumpangan. Dia terlihat sangat ramah dengan senyum di wajahnya. Tetapi Louis yang waspada menolaknya mentah-mentah. Pater tidak merasa sedih. Dia mendoakan agar perjalanan mereka aman. Menurut Pater, kita dapat mencapai perbatasan Meksiko dengan melintasi Texas. Namun Louis tidak mau melewati Texas. Rupanya ada kenangan di sana yang tidak ingin dia sentuh. Selma tidak punya pilihan selain setuju. Rambut mereka berkibar tertiup angin. Kabut di hati telah menghilang sementara. Mereka bahkan bernyanyi mengikuti alunan musiknya. Tak lama mereka bertemu Pater lagi. Selma bertanya pada Louis lagi. Kali ini Louis tidak bisa mengalahkannya, dan menyuruh Pater naik ke mobil. Pater mengobrol dengan Selma sepanjang jalan. Percakapannya yang ceria dan humoris membuat Selma sangat senang. Mereka sampai di ban tepat waktu. Louis memarkir mobilnya di depan ban. Ini adalah tempat dia dan pacarnya sepakat untuk mengirim uang. Ketika dia masuk ke bank, dia terkejut mendapati pacarnya ada di sana. Ternyata pacarnya tidak memilih mengirim uang dari jarak jauh. Dia sendiri yang membawa uangnya dan bergegas datang semalaman. Louis terkejut dan senang dengan pertemuan itu. Dia baru saja menemukan pria aneh di dalam mobil. Pacarnya menatap sekilas lalu dia meninggalkannya. Saat ini sedang turun hujan lebat. Melihat Pater berdiri di tengah hujan lebat, Selma enggan pergi. Setelah menetap di hotel, Louis memberikan semua uang pada Selma untuk disimpan, lalu pergi mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya. Pacarnya merasa dia tidak akan pernah kembali. Dia pikir Louis mengkhianatinya, jadi dia datang secara langsung. Pacarnya mengeluarkan cincin yang disiapkan untuk melamarnya. Louis sangat tersentuh tapi masih tidak ingin mengungkapkan apapun. Karena jika Louis mengatakannya, pacarnya akan ikut terlibat masalah. Dia tidak ingin melibatkan pria yang sangat mencintainya. Louis memberinya ciuman terakhir. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar Selma. Ternyata Pater datang di tengah hujan untuk meminta pertolongan. Melihat wajahnya yang muda dan tampan, Selma langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar. Pater tidak hanya tampan, tetapi juga pandai merayu wanita. Hanya dengan beberapa patah kata saja, Selma menjadi bingung.
Selma melihat dia tidak seperti seorang mahasiswa. Tanyakan siapa identitas aslinya. Pater bercanda mengatakan bahwa dirinya seorang perampok saat liburan. Ia pun melakukan aksi perampokan itu dengan penuh emosi. Selma tertarik dengan setiap gerakan Pater, terutama pengalaman yang membuatnya semakin bersemangat. Mereka menghabiskan malam yang penuh gairah. Pagi berikutnya Louis mengucapkan selamat tinggal. Selma terlihat ceria dan mengira dia menemukan cinta sejati. Louis tidak punya waktu untuk merayakannya. Louis merasa ada sesuatu yang salah. Ketika keduanya bergegas kembali ke kamar, uang di dalam amplop itu hilang tak tersisa. Louis yang selalu tenang, kini menangis putus asa. Itu semua tabungannya. Itu satu-satunya kota yang mereka tuju. Louis tidak mengeluh atau marah. Duduk di bawah sambil memegang kepalanya. Tak peduli Selma meminta maaf dan menghiburnya. Dia tak bisa berkata-kata. Dia kehilangan semua kekuatannya. Dia kesal meski dia tampan dia tidak bisa menghasilkan 7.000 dalam semalam. Selma tampaknya telah membuka pintu ke dunia baru. Dia tak boleh lengah seperti sebelumnya dan segera pergi bersama sahabatnya. Lalu dia memarkir mobil di depan supermarket. Setelah menyalakan rokok untuk Louis, Selma keluar dari mobil dengan rapi. Saat Louis tidak tahu apa yang harus dilakukan, Selma berlari keluar dari supermarket sambil berteriak. Setelah mobil melaju dalam jarak tertentu, Selma memamerkan trofinya. Bukan hanya makanan dan minuman, dan setumpuk besar uang. Ternyata dia merampok supermarket. Perampokan dilakukan di depan umum. Louis tidak dapat mempercayainya. Ibu rumah tangga yang dulunya pemalu telah belajar menggunakan metode barbar untuk melawan dunia kejam ini. Tapi Selma hanya merasa senang, seolah terbebas dari hal yang tak terlihat. Namun, saat dia bersorak liar, tanpa mereka sadari polisi telah mengepung mereka. Ternyata tak lama setelah penembakan itu, Sheriff datang untuk memahami kasus itu. Pelayan bar tidak terkejut dengan kematian pria itu. Karena orang itu brengsek. Dia tidak tahu berapa banyak gadis yang tertipu di sini. Hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh. Ketika ditanya tentang dua wanita yang pergi, dia juga sangat protektif. Menurutnya mereka bukanlah orang yang jahat. Namun tak lama kemudian, polisi mengunci Louis berdasarkan informasi plat nomor. Kemudian, berdasarkan hubungan antara Louis dan Selma, mereka melacaknya sampai ke rumah Selma. Awalnya sang suami tidak percaya istrinya terlibat kasus pembunuhan itu. Bahkan jika hewan belajar berbicara, Selma tidak mungkin membunuh seseorang. Sampai dia melihat video Selma merampok supermarket. Karena kasusnya serius, polisi menyadap telepon Selma. Selma menelepon mereka pada malam itu. Sebelum menjawab panggilan, polisi berpesan kepada sang suami agar bersikap tenang, karena mereka pikir wanita menyukai ini. Dia tak menyangka itu akan menjadi bumerang. Ternyata panggilan telepon itu hanyalah ujian. Mereka membicarakannya sebelum pertarungan. Jika merasa ada yang salah, segera tutup teleponnya. Jelas saja suaminya tidak bisa bersikap lembut. Satu-satunya penjelasannya adalah polisi bertanya. Tapi sekarang identitasnya sudah terungkap. Louis memanfaatkan ini untuk mencari informasi. Dia bertanya ke polisi kasus itu. Sheriff menyarankan mereka menyerahkan diri. Jika tidak, mustahil untuk melarikan diri ke Meksiko. Ini seperti ancaman bagi mereka. Louis menjadi panik. Dia langsung menutup teleponnya. Karena sebelumnya dia optimis. Selama orang tahu arah yang mereka tuju, mereka akan berhasil melarikan diri. Polisi tahu tujuan mereka. Karena Selma memberitahu Pater. Setelah Peter ditangkap polisi mengikuti petunjuknya, dan menyeret semua karya sutradara keluar dari tepi sungai. Selma sangat menyesal atas hal ini. Dia berjanji tidak akan mempercayai orang asing lagi. Setelah tenang, keduanya terus melaju ke depan. Meskipun malam gelap, mereka tidak melambat. Jika lelah mereka bergantian mengemudi, mereka saling menanggung takdir masing-masing. Mereka tidak tahu harus kemana, tapi selama kemudi ada di tangannya, jalan di depan akan sangat panjang. Tunggu sampai pagi hari yang baru. Selma bertanya mengapa dia tidak ingin melalui Texas. Apakah karena ada kejadian di sana? Itu sebabnya dia begitu marah melihatnya dilecehkan. Louis tidak memberi jawaban langsung, tapi ekspresi wajahnya menjawab. Selma menemukan kebenarannya. Setelah percakapan yang singkat, mereka terus bergerak ke tujuan mereka. Namun karena emosinya belum hilang, Louis mengendarai mobilnya hingga 120. Hal ini menarik polisi lalu lintas. Agar tidak menimbulkan masalah, Louis keluar dari mobil dan bekerja sama dalam penyelidikan. Namun Selma merasakan bahaya. Ketika polisi membawa Louis kembali ke dalam mobil, dia mengarahkan pistolnya ke kepala polisi. Kemudian meminta Louis mengambil pistol polisi. Setelah polisi turun dari mobil, dia menyuruh Louis menggunakan senjata untuk menghancurkan interkom di mobil. Dia melubangi 2 lubang di bagasi. Biarkan polisi berbaring di dalamnya. Kemudian kunci bagasi dan buang kuncinya. Gerakan ini sama sekali tidak seperti seorang pemula. Ia tampak seperti pria yang berani dan tangguh. Louis terkejut dengan hal ini. Namun bagi Selma yang selalu terjebak dalam rumah, inilah karakter dirinya yang sebenarnya. Hanya saja dia telah ditekan dan tidak bisa melepasnya. Setelah ini, dia tidak akan pernah menjadi orang lemah yang menunggu untuk dilindungi. Louis terdiam saat ini. Dia menyesali mengapa tidak menelepon polisi lebih awal. Dengan cara itu mereka tidak perlu melarikan diri. Selma yang dulunya polos dipaksa menjadi preman bersenjata. Ketika melewati pertempuran pasokan, dia memanggil Selma lagi. Kepala polisi menjawab panggilan itu.
Dia ingin mereka hidup sepanjang waktu. Satu-satunya cara bertahan hidup yaitu menyerah. Tapi Louis tahu harga yang harus dibayar karena menyerahkan diri. Dia tidak ingin menanggung hukuman penjara. Namun dia tidak ingin melibatkan Selma. Lagi pula Selma tidak membunuh siapapun. Merampok dan menyerang polisi bisa dihukum mati. Dia tidak mau hukuman mati. Maka dia mulai goyah. Namun Selma lebih bertekad dari sebelumnya. Dia melihat kekhawatiran Louis. Jadi dia segera datang menutup telepon. Lalu ungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Louis. Dita ingin kembali. Dia sarankan menelepon polisi saat kejadian itu. Tapi sekarang aku pikir kamu benar. Polisi tidak akan percaya pada mereka. Bahkan jika aku percaya, dia tidak akan dieksekusi. Hidup mereka juga akan hancur total. Dan hari-hari itu mungkin tidak sebaik sekarang. Setidaknya sekarang bebas dan bahagia. Lagi pula dia tidak merasa kasihan pada orang yang meninggal itu. Selma menyesal karena dia yang menembaknya. Mendengar ini, Louis tidak lagi kesepian. Keduanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah semalam penuh akhirnya sampai di perbatasan. Louis memarkir mobil dan menginjakkan kaki di tanah. Menyaksikan sinar matahari pertama. Dia tiba-tiba merasa kesepian. Karena ini terakhir dia melihat matahari terbit di kampung halamannya. Selma juga terbangun dan datang. Tapi tak seorang pun berbicara. Setelah sekilas pandang dia kembali melaju ke jalan. Dataran tinggi terlihat indah di pagi hari. Keduanya menantikan kehidupan di Meksiko. Mimpi Louis adalah minum di tepi laut. Dan Selma ingin bekerja di klub. Dengan visi kehidupan masa depan. Emosi keduanya perlahan menjadi tinggi. Tapi saat ini, seorang pengemudi truk tiba-tiba berbicara. Dan terus memamerkan kebejatannya pada mereka. Pertama kali mereka pergi mereka tidak punya kekuatan. Mereka bertemu dengannya lagi di siang hari. Meskipun kali ini pria itu lebih gila. Mereka tetap menelan amarahnya dan segera pergi. Tanpa diduga mereka bertemu lagi keesokan harinya. Kali ini para wanita tidak ingin menanggungnya lagi. Jika dunia mengikuti hukum rimba yang baru. Lalu ada sepasang rambut pirang yang ganas. Ini cara bertahan hidup paling efektif yang mereka temukan selama pelarian. Setelah resolusi kekerasan dari 4 musim. Mereka berjaga pada pengejaran ketat oleh polisi. Ternyata saat panggilan telepon terakhir dengan Changda, polisi menemukan mereka. Puluhan mobil polisi dikirim untuk mengejar mereka. Tapi menghadapi polisi seperti serigala lapar. Louis tetap tenang. Dia menyuruh Selma memakai sabuk pengamannya. Lalu dia menginjak gas dan berbelok ke jalan tanah. Namun roda-roda cepat menggulung debu kuning di langit. Mobil polisi berdatangan dan hampir mengepung mereka. Dalam situasi ini, Louis mempertaruhkan nyawanya dengan menabrak beberapa mobil. Lalu melintasi padang gurun meninggalkan debu di belakang. Lebih dari 20 mobil polisi berbaris di belakang mengejarnya. Selma merasa tidak dapat melarikan diri. Namun selalu ada jalan keluar. Saat melewati terowongan jembatan terbengkalai. Karena ukuran mobil berbeda, mereka melewatinya dengan mudah. Mobil polisi terjebak dalam lubang. Mereka mendapat kesempatan untuk bertahan. Setelah menarik napas mereka berdua tertawa. Karena mereka belum pernah merasakan sensasi seperti ini. Hidup tidak pernah dijalani secara spontan. Ini adalah pertama kalinya. Dan mungkin yang terakhir kalinya. Sekali saja sudah cukup bagi mereka untuk mengingat semuanya. Awan melintas di atas mereka. Namun polisi yang mengejar tidak memberi mereka waktu bersantai. Helikopter dan mobil telah menutup semua jalan. Penembak jitu telah mengisi senjatanya. Siap menembak. Saat ini pelarian mereka telah berakhir. Namun Sheriff tetap tidak ingin menyakiti mereka. Karena sejak mengambil alih kasus ini, dia tahu kedua wanita itu telah menderita banyak penyiksaan. Mereka telah mengalami terlalu banyak ketidakadilan. Awalnya mereka ingin berlibur sementara waktu. Temukan sedikit kebebasan dan kebahagiaan. Karena itu mereka tidak punya pilihan selain kabur. Segala sesuatu yang mereka lakukan tampaknya merupakan pilihan. Faktanya setiap langkahnya dipaksakan. Jika polisi juga menutup jalan sekarang, hidup mereka akan tanpa harapan. Tetapi atasannya tidak mendengarkannya. Dia hanya ingin menangkap tersangka, berkontribusi pada usaha masa depan. Saat Sheriff sedang memikirkan solusinya, Selma dan Louis membuat keputusan. Di masa lalu mereka selalu terikat oleh berbagai aturan. Tapi sekarang mereka menginginkan kebebasan. Bahkan jika akhir kebebasan adalah sebuah tebing. Dengan cara ini Louis menginjak gas dengan tegas. Dengan kecepatan penuh menuju jurang. Berpegangan tangan dan pergi bersama merupakan keputusan paling tepat yang pernah mereka buat dalam hidup mereka. Dan saat kehidupan membeku, babak baru dalam kehidupan mereka telah berakhir. Akhirnya mereka memilih untuk terjun ke dalam jurang bersama.